orang melunggu harta. Begitu. Ini tangisan umat, amanah umat yang keempat, setiap anak kita adalah merupakan amanah pemimpin. Pemimpin yang kita yakini perjuangannya. Jadi adalah sesuatu yang pelik kalau kita hidup tak ada pemimpin. Dengan kata-kata lain lebih tepat kalau orang Islam ini lebih mana disebut setiap kita ini harus ada tuan guru yang kita ikuti. Hidup kita harus berguru, ya. Sebab kalau kita mengambil ilmu dari kitab, baca kitab tanpa guru, gurunya syaitan. Kemudian isi ilmu kitab, ya. Sudah kita ambil, nak kita amal dalam ibadah, tak berguru juga, ini lagi berat. Mengambil ilmu mesti berguru, kalau tidak gurunya syaitan. Ilmu itu nak diamalkan pula, lagi mesti berguru, kalau tidak gurunya syaitan. Kemudian apa yang sudah kita amal, nak kita sampaikan kepada masyarakat, lagi mesti ada gurunya sebagai penyampaian ini, sesuatu yang lebih bahaya. Mencetak fikiran umat dengan pahaman syariat. Kalau tidak berguru, jelas guru syaitan. Apalagi nak berjuang, berjihad, membangunkan umat, mesti dipimpin oleh guru. Jadi saudara sekalian, kalau kita hidup tak berguru, tak ada pemimpin, ini pelik. Ya, ini pelik. Sebab di akhirat besok, kita bangun di yaumil mahsyar, mengikut guru dan mazhab masing-masing. Kalau anak-anak kita gurunya John Travolta, anak-anak kita bangun di belakang John Travolta di akhirat, saudara-saudara sekalian. Kalau kita di belakang Rasulullah, kita akan bangun di belakang Rasulullah buat sementara waktu, tetapi belum tentu aman di akhirat. Kalau anak di belakang John Travolta, begitu. Jadi kita harus punya tuan guru ataupun pemimpin yang punya cita-cita Islam, yaitu mendidik kita yang bercita untuk menegakkan kelima Allah dalam semua aspek kehidupan. Kita harus ada cita-citanya. Harus ada tuan guru yang gitu. Sudah saya katakan tadi, yang dikatakan tuan guru ini sifatnya adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Apa yang dia cakap dilaksanakan dalam perbuatan. Artinya ulama al-amilin. Ini baru menjadi tuan guru yang boleh mendidik kita. Ya. Kalau tidak, dia menjadi tuan guru yang tidak menjadi contoh. Ada orang yang sudah mengaji 20-30 tahun ke masjid surau kan? Tapi tak berubah. Kenapa? Ilmu hebat hanya diungkapkan dalam masjid. Bila keluar dari masjid, dia tidak dapat lihat contoh ilmu tidak amalkan dalam masyarakat, dalam rumah tangga, termasuk rumah tangga tuan gurunya. Ya. Karena itu sampai bila-bila pun, walaupun sampai mati kita mengaji, syariat kita tidak dapat amalkan sebab tuan guru tak amal sebagai contoh. Jadi kita tidak mau begini, saudara sekalian. Yang dikatakan pemimpin, yang dikatakan tuan guru ialah ulama amilin. Dari mulutnya kita dengar ilmu, dan daripada hidup yang diaturnya adalah berdasarkan ilmu itu. Artinya dia buat terhadap ilmu yang dia cakap. Kalau dia cakap tentang akidah, dia pegang akidah itu. Kalau dia cakap tentang syariat, dia sedang laksanakan syariat itu. Kalau dia cakap pendidikan Islam, memang dia sedang membangunkan pendidikan Islam, ekonomi Islam. Artinya seluruh keseluruhan kandungan Al-Quran yang diungkapkan, itu yang sedang dibangunnya dalam kehidupan dengan anak-anak muridnya. Ini dikatakan ulama al-amilin, ulama warasatul anbiya. Rasulullah buat begini. Kalau tidak, dia adalah ulama burung kakak tua. Ungkapkan Islam macam laut, tetapi amalannya tidak ada. Jadi masyarakat dengar cantik Islam, contoh tidak ada. Begitu. Sampai sudah kita gelap tentang Islam. Ibarat kita dengar cerita suatu taman yang indah, tapi tak pernah tengok. Jadi dia tinggal sebagai impian kosong begitu sajalah. Karena itu, saudara sekalian, kita perlu ada pemimpin. Perlu ada guru, perlu ada ulama yang kita yakini perjuangannya. Ya? Yang kita yakini perjuangan dia, dan kita hendaklah ikuti. Kita bimbang kalau kita tidak berguru, guru itu rupa-rupanya nafsu dan syaitan. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat ke kelima? Yang kelima, ya. Yang kelima, amanah daripada ibu dan ayah. Setiap ibu ayah, saya yakin yang menghantar anak ni, dan banyak lagi yang di luar yang belum hantar, tapi ada cita-cita nak didik anak menjadi orang soleh, orang bertakwa, berilmu dan bertakwa. Itu cita-cita. Jadi kalau dalam kelas itu ada 15 murid, 20 murid, artinya ke atas bahu ustazah itu ada 15 amanah pasangan ibu ayah. Kalau ada 40 murid, 40 amanah pasangan ibu ayah. Jadi guru adalah merupakan orang yang terpenting.
untuk memastikan amanah ibu ayah ini tidak kecewa. Sebab, ampun maaf saya katakan, hampir ke semua ibu ayah dalam konteks masyarakat kini, kalau dia nak didik anak jadi anak soleh, rasa-rasa tidak mampu. Sebab suasana sekitar itu lebih banyak meruntuh dari membangunkan Islam. Satu sunnah yang kita nak tegak, 10 nilai yang meruntuhkan di sekeliling. Oleh itu hampir mustahil tiap pasang ibu ayah kini, walaupun niatnya suci, hampir mustahil boleh didik anak menjadi anak soleh. Karena itulah dia cari guru, cari pengajian, walaupun jauh, dia korban hantar. Maka sekarang, kewajipan mendidik anak menjadi anak soleh itu sudah berpindah kepada guru. Itu saya katakan tadi, tiap anak itu ada amanah dari ibu ayah. Kalau amanah pertama daripada Rasulullah, setiap yang lahir itu adalah fitrah. Mak bapak lah yang menyebabkan besarnya besok. Anak itu menjadi Yahudikah atau Majusikah atau Nasranikah. Jadi oleh kerana mak bapak tak mampu sudah berpindah kepada guru. Gurulah sekarang yang menentukan si anak itu menjadi Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah. Berat, saudara sekalian. Karena itu kerjasama hendaklah kita selalu beri kepada pihak sekolah. Selalu buka mata. Selalu kita ringankan tenaga kita. Dan alirkan harta benda. Kalau ada lemah, kita datang nasihat. Kalau ada kekurangan, kita datang penuhi. Bukan kita menjadi tukang pandang, tukang komen saja. Islam bangun dari kita. Islam runtuh juga kerana kita. Takkan kita nak tunggu orang kafir beri kepada kita Quran? Adakah kita nak tunggu orang kafir? Macam di tempat saya di sana. Ya? Masjid orang bangunkan, kapet orang isikan, semua orang isikan. Jadi artinya masjid itu terbangun bukan dari jiwa masyarakat. Bila bukan dari jiwa, tidak ada jiwa nak pergi. Tetapi sesuatu binaan pendidikan itu, walaupun satu keping batu bata diletakkan, disumbangkan oleh ibu bapa, artinya hati ibu bapa ada pada bangunan itu. Ini musa, komitmen, ya, penglibatan kita musa. Jadi kita perlu ada penglibatan di dalam pendidikan ini supaya hati kita tumpah di sana. Kalau tidak ada penglibatan dan sumbangan hati, tidak ada. Jadi sekalian, kita yang datang inilah yang bertanggung jawab. Apakah pendidikan Islam tertegak di Singapura ini ataupun tidak? Itulah yang akan ditanya oleh Allah di akhirat. Itulah yang akan menjadi juru bicara untuk memanggil umat, bukan orang lain. Ini amanah ibu ayah. Jadi saudara sekalian, guru-guru ini nasibnya di akhirat itu berat. Ya, sebab Rasulullah ada sebut bila mati seorang anak Adam terputus semua amalan melainkan 3. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu munafaat yang ditinggalkan. Siapa meninggalkan ilmu munafaat? Guru. Oleh itu guru hendaklah beri ilmu yang seimbang. Kalau ilmu agamanya, ilmu dan tarbiyah. Kalau diberi pula ilmu akademik, juga mesti diiringkan dengan agama, dengan akhlak dan tarbiyah. Bila munafaat, barulah guru ini selamat di akhirat. Sebab sebelum guru ini ke syurga, dia tidak cukup dengan sembahyang saja, dah saya katakan tadi. Ya, yang menjadi kekayaan guru di akhirat, jauh mana pendidikan itu menjadi ibadah. Hablum minan nas itu menjadi ibadah dengan murid itu, ya. Jadi akan seluruh umat generasi yang pernah dididik menunggu guru di akhirat. Saudara bayangkan, seluruh anggota masyarakat menunggu guru yang mendidik mereka di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap zarah amal baik, malaikat kanan catat dan beri ganjaran di akhirat. Setiap zarah amal buruk, malaikat kiri catat dan beri ganjaran di akhirat. Kalau setiap zarah dicatat, artinya setiap ulas nasi yang kita makan dicatat malaikat dari mana kamu dapat nasi. Kalau sihat mata dengan nasi, dicatat kemana kamu gunakan mata, kemana kamu gunakan telinga. Kalau seekor semut kita bunuh dengan sengaja, dicatat oleh malaikat, akan dituntut di akhirat. Itu kalau semut, kalau nasi. Anak yang kita didik, dia bukan semut, bukan nasi. Dia bukan zarah. Dia lebih besar, dia seorang khalifah Allah. Dia kalau salah kita didik, tuntutan di akhirat lebih besar dari nasi dan semut. Karena itu guru di akhirat kena tunggu generasi yang dididik itu. Kalau kita berikan ilmu dan iman, ilmu dan taqwa, lahir generasi berilmu yang bertakwa, mengatur masyarakat dengan baik, ikut syariat. Sebanyak mana umat masyarakat buat amal soleh, sebanyak itu mengalir kepada guru ganjaran pahalanya. Begitu. Karena itu saudara sekalian, jangan main-main. Guru ini bukan senang, ya. Bukan sijil boleh mengajar tamat, bukan itu saja. Ciri-ciri guru ini kalau cerita panjang pula. Ya, dia harus punya ilmu dan harus punya takwa. Bukan sekadar ilmu, dia juga mesti sudah pernah dididik dengan tarbiyah. Bila dia ada ilmu dan tarbiyah, baru boleh berikan ilmu dan tarbiyah. Kalau ada ilmu saja, dia beri ilmu tapi tak tahu tarbiyah.